Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan membahas atau melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu menganalisis tata cara penyelenggaraan jenazah. Pertama, tata cara penyelenggaraan jenazah, yaitu memandikan jenazah. Sebelum mayit dibawa ke tempat memandikan, terlebih dahulu disediakan seperangkat alat mandi yang dibutuhkan, seperti daun bidara, sabun yang diaduk dengan air bersih, air yang dicampur dengan sedikit kapur barus, handuk, dan lain-lain. Adapun hal-hal penting yang perlu diperhatikan adalah: pertama, orang-orang yang memandikan. Adik-adik, siapa saja sih orang-orang yang dapat memandikan jenazah? Nah, adapun orang-orang yang memandikan jenazah, yaitu pertama, orang yang memandikan harus sejenis, kecuali masih ada ikatan mahram, suami istri, atau jika mayat adalah seorang anak kecil yang belum menimbulkan potensi syahwat. Yang kedua, orang yang lebih utama memandikan mayat laki-laki adalah ahli waris as-sabbahah laki-laki, seperti ayah, kakek, anak laki-laki, dan lain-lain. Dan bila mayat perempuan, maka yang lebih utama adalah perempuan yang masih memiliki hubungan kerabat dan masih ada ikatan mahram. Yang ketiga, yaitu orang yang memandikan dan orang yang membantunya adalah orang yang memiliki sifat amanah atau sifat yang bertanggung jawab. Oke, selanjutnya yang kedua, yaitu tempat memandikan. Tempat memandikan pertama sepi, tertutup, dan tidak ada orang yang masuk kecuali orang yang bertugas. Kedua, ditaburi wewangian dan lain-lain. Yang ketiga, yaitu etika memandikan. Pertama, haram melihat aurat mayat kecuali untuk kesempurnaan memandikan. Kedua, wajib memakai alas tangan ketika menyentuh auratnya. Ketiga, mayat dibaringkan di tempat yang agak tinggi atau dipangku oleh 3 atau 4 orang. Keempat, mayat dimandikan dalam keadaan tertutup semua anggota tubuhnya. Jika tidak mungkin, maka auratnya saja yang ditutupi. Yang kelima, sunnah menutup wajah mayat dari awal sampai selesai. Nah, poin keempat, cara memandikan. Dalam proses memandikan ada beberapa opsi dan disesuaikan dengan keadaan yang ada. A. Batas mencukupi atau minimal adalah: pertama, menghilangkan najis yang ada pada tubuh mayat. Yang kedua, mengguyurkan air secara merata ke seluruh tubuh mayat, termasuk juga virginnya yang tampak ketika duduk atau bagian dalam alat kelamin laki-laki yang belum dihitan atau disunat. B. Batas minimal kesempurnaan adalah: yang pertama, mendudukkan mayat dengan posisi agak condong ke belakang. Yang kedua, pundak mayat disanggah tangan kanan orang yang memandikan dengan ibu jari diletakkan pada tengkuk agar supaya kepala mayat tidak miring. Yang ketiga, punggung mayat disanggah lutut kanan orang yang memandikan. Yang keempat, perut mayat diurut dengan tangan kiri secara pelan-pelan oleh orang yang memandikan secara berulang-ulang agar kotoran yang ada di perut mayat dapat keluar dan mayat disiram dengan air. Nah, yang kelima, lalu mayat ditidurkan dengan posisi terlentang. Yang keenam, setelah itu 2 lubang kemaluan dan aurat mayat lainnya dibersihkan dengan menggunakan tangan kiri yang dilapisi dengan sarung tangan atau kain. Yang ketujuh, membersihkan gigi mayat dan kedua lubang hidungnya dengan jari telunjuk tangan kiri yang beralasan kain basah. Dan jika terkena kotoran maka harus disucikan terlebih dahulu. Yang ke-8, kemudian mayat diwudukan persis seperti wudunya orang yang hidup, baik rukun maupun sunnahnya. Nah, baiklah adik-adik, berikut adalah lafal niat mewudukan jenazah laki-laki.
Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a lihadzal mayyiti lillahi ta'ala. Artinya, saya niat wudu untuk mayit laki-laki ini karena Allah Ta'ala. Nah, adapun mewudukan jenazah perempuan, Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a lihadzihil mayyitati lillahi ta'ala. Artinya, saya niat wudu untuk mayit perempuan ini karena Allah Ta'ala. Yang kesembilan, mengguyurkan air ke kepala mayat, kemudian jenggot dengan memakai air yang telah dicampur daun bidara atau sampo. Yang ke-10, menyisir rambut dan jenggot mayat yang tebal dengan pelan-pelan memakai sisir yang longgar agar tidak ada rambut yang rontok. Ke-11, mengguyur bagian depan anggota tubuh mayat dimulai dari leher sampai telapak kaki dengan memakai air yang telah dicampur daun bidara atau sabun. Ke-12, mengguyur sebelah kanan bagian belakang anggota tubuh mayat dengan agak miringkan posisinya, mulai tengkuk sampai bawah. Kemudian, sebelah kiri juga dimulai dari bagian tengkuk sampai ke bawah. Ke-13, mengguyurkan seluruh tubuh mayat mulai kepala sampai kaki dengan air yang murni atau air yang tidak dicampuri daun bidara atau yang lainnya. Hal ini bertujuan untuk membilas sisa-sisa daun bidara, sabun atau sesuatu yang ada pada tubuh mayat dengan posisi mayat dimiringkan. Nah, jadi adik-adik, tengkuk itu berada di bagian leher mayat, ya, di anggota tubuh bagian leher. Nah, selanjutnya nomor 14, mengguyur seluruh tubuh mayat untuk kesekian kalinya dengan memakai air yang dicampuri sedikit kapur barus pada mayat yang sedang tidak melaksanakan ihram. Pada saat basuhan terakhir ini disunahkan untuk membaca niat. Jika mayat laki-laki, untuk cara memandikannya, niatnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla adaan hadzal mayyiti lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat memandikan untuk memenuhi kewajiban dari jenazah pria ini karena Allah Ta'ala. Nah, adapun niat memandikan jenazah perempuan, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla adaan hazihil mayyitati lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat memandikan untuk memenuhi kewajiban dari jenazah wanita ini karena Allah Ta'ala. Oke, next, selanjutnya kita ke bagian B, yaitu mengkafani mayat. Nah, sebelum mayat selesai dimandikan, siapkan 5 lembar kain kafan bersih dan berwarna putih yang terdiri dari baju kurang, surban, dan 3 lembar kain yang digunakan untuk menutupi seluruh tubuh. Nah, ini untuk mayat laki-laki. Atau 5 lembar kain kafan yang terdiri dari baju kurung, kerudung, dan sarung serta 2 kain yang lebar untuk mayat perempuan. Dan bisa 3 lembar kain yang berupa lembaran kain lembar yang sekiranya dapat digunakan untuk menutupi seluruh tubuh mayat. Nah, adik-adik, sebelumnya masing-masing kain kafan tersebut telah diberi wewangian. Selain itu juga siapkan kapas yang diberi wewangian secukupnya. Nah, adik-adik, adapun beberapa langkah dalam mengkafani, yaitu pertama-tama letakkan lembaran-lembaran kain lebar yang digunakan untuk menutupi seluruh tubuh. Kemudian baju kurung, lalu surban untuk laki-laki atau sarung, lalu baju kurung dan kerudung untuk mayat perempuan. Yang kedua, letakkan mayat yang telah selesai dimandikan dan ditaburi wewangian dengan posisi terlentang di atasnya dan posisi tangan disedekapkan. Yang ketiga, yaitu letakkan kapas yang diberi wewangian pada anggota tubuh yang berlubang. Nah, ini meliputi 2 mata, kedua lubang hidung, 2 telinga, mulut, dan 2 lubang kemaluan.
Tambahan pula pada anggota-anggota sujud, yaitu kening, kedua telapak tangan, kedua lutut, kedua telapak kaki, serta anggota tubuh yang terluka. Nah, yang keempat yaitu mengikat pantat dengan sehelai kain yang kedua ujungnya dibelah dua. Cara pengikatnya yaitu adik-adik letakkan ujung yang telah dibagi dua tersebut, dimulai arah depan kelamin lalu masukkan ke daerah di antara kedua paha sampai menutupi bawah pantat. Nah, selanjutnya kedua ujung bagian belakang diikatkan atas pusar dan dua ujung bagian depan diikatkan pada ikatan tersebut. Nah, yang kelima, lalu mayat dibungkus dengan lapisan pertama dimulai dari sisi kiri dilipat ke kanan, kemudian sisi kanan dilipat ke kiri. Sedangkan untuk lapisan kedua dan ketiga sebagaimana lapis pertama, bisa pula lipatan pertama, kedua, dan ketiga diselang-selang. Hal di atas tersebut dilakukan setelah pemakaian baju kurung dan surban laki-laki atau sarung, kerudung dan baju kurung untuk perempuan. Nah, yang keenam, setelah mayat dibungkus, sebaliknya diikat dengan beberapa ikatan agar kafan tidak mudah terbuka saat dibawa ke pemakaman. Sedangkan untuk mayat perempuan ditambah ikatan di bagian dada. Hal ini berlaku bagi mayat yang tidak sedang ihram. Jika mayat berstatus muhrim, maka tidak boleh diikat bagian kepalanya dan dibiarkan terbuka. Hukum ini berlaku bagi laki-laki, sedangkan untuk perempuan hanya bagian wajahnya saja yang dibiarkan terbuka. Baiklah adik-adik, itulah materi kita pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.